Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kewirausahaan kelas D, kelompok KWUL, akan mempresentasikan terkait laporan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan usaha kami, yakni usaha Kipsong atau Keripik Singkong. Nah, di kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya, Muhammad Mustafa Masyur dengan NIM 476, kemudian ada Muhammad Fuad dengan NIM 405, dan juga ada Ulfia Isni dengan NIM 317. Next. Next up. Kemudian, apa yang melatar belakangi usaha kami ini? Yang pertama, karena kewirausahaan itu merupakan salah satu aspek penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kemandirian kami sebagai individu, yang mana akan membantu kami tiap individu untuk mampu mengelola peluang dan menghasilkan sebuah inovasi serta melatih kreativitas. Nah, di sisi lain juga kami melihat di Indonesia ini berkembang sangat besar berbagai inovasi terkait di industri makanan ringan. Nah, di industri makanan ringan ini sangat terkenal juga dengan bahan-bahan yang berasal dari produk Indonesia, salah satunya berbahan dasar singkong, yang sangat diminati karena bahan baku yang mudah diperoleh, harganya terjangkau, dan rasanya sesuai dengan seluruh selera masyarakat yang ada. Nah, dari kondisi tersebut, kami melihat suatu peluang usaha yang cukup menarik, yang kemudian kami menerapkan suatu strategi, yakni repackaging, yaitu mengemas kembali produk curah yang kemudian dikemas menjadi yang lebih kecil, yang menarik dengan tampilan yang berbeda dan lebih menarik bagi konsumen. Maka terlahirlah kami usaha keripik singkong yang kami beri nama Kipsong, yang mana target utama kami yakni mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus kami, yakni kampus UAD. Next. Nah, adapun rumusan masalah terkait usaha kami yakni bagaimana proses perencanaan dan pengelolaan usaha Kipsong. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi kami dalam melakukan pemasaran agar produk kami dapat diterima oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, apakah usaha Kipsong layak dilanjutkan dari aspek finansial. Kemudian yang keempat, apa saja hambatan yang ditemui dan bagaimana penyelesaiannya. Kemudian tujuan, yakni kami berusaha menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan usaha Kipsong, terus menganalisis strategi pemasaran dan respon pasar, kemudian menghitung biaya operasional, pendapatan serta laba usaha, kemudian mengidentifikasi hambatan serta solusi usaha, dan yang terakhir untuk memenuhi tugas kuliah kami ini. Adapun manfaat dari usaha kami, yakni kami sebagai pelaku usaha, khususnya kami sebagai mahasiswa akan mampu melatih kemampuan manajemen, baik dari modal, perencanaan usaha, hingga perhitungan keuntungan, serta memperoleh pengalaman langsung. Next. Kemudian adapun bagi masyarakat luas, usaha Kipsong kami akan memberikan manfaat berupa tersedianya pilihan produk makanan ringan yang dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses sehingga lebih dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal yang ada. Next. Nah, baik, berikutnya adapun landasan teori terkait laporan kami, yakni yang pertama ada kewirausahaan, yakni adalah menurut Drucker kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui proses yang kreatif beserta inovasi untuk menciptakan nilai tambah. Adapun untuk pengertian dari produk kami, yakni produk repackaging, adalah kegiatan mengemas ulang suatu produk yang sebelumnya dijual dalam bentuk curah atau bulk atau dalam kemasan besar yang kemudian dikemas kembali menjadi suatu produk yang baru dengan ukuran ataupun tampilan yang lebih kecil serta lebih menarik. Next. Nah, proses repacking sendiri itu meliputi pemindahan produk dari kemasan, penambahan label atau informasi produk, serta pengaturan ulang takaran agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tujuan utama yakni memberikan nilai tambah
dari sisi tampilan, kepraktisan, dan kemudahan konsumen dalam membeli produk dalam jumlah yang lebih fleksibel. Kemudian next, baik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ulfia. Baik, untuk selanjutnya itu perencanaan usaha. Untuk deskripsi usahanya sendiri, nama dari usaha kami yaitu Kipsong atau keripik singkong. Untuk jenisnya yaitu kuliner atau makanan ringan dengan sistem repackaging. Kemudian untuk lokasi usaha sasaran kami yaitu lingkungan kampus UHD dan sekitarnya. Produk utama yang ditawarkan yaitu keripik singkong yang dikemas dengan ukuran praktis dengan varian rasa original dan juga balado. Kemudian untuk segmentasi pasar dan target konsumen dari usaha kami yaitu fokus utamanya adalah area kampus UAD Yogyakarta dan lingkungan tempat tinggal mahasiswa di sekitarnya. Kemudian target utamanya adalah mahasiswa, pelajar, dosen, dan karyawan yang membutuhkan cemilan praktis dengan harga terjangkau. Kemudian untuk target konsumennya yaitu mahasiswa aktif yang sering menghabiskan waktu di kampus untuk belajar atau berorganisasi. Next, selanjutnya. Kemudian untuk analisis SWOT dari usaha kami, yang pertama untuk kekuatannya yaitu harga yang sangat terjangkau yaitu Rp6.000 bagi kantong mahasiswa. Kemudian tersedia 2 varian rasa yaitu original dan balado. Kemudian kemasan yang praktis dan higienis dan juga modal awal yang relatif kecil. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu produk merupakan hasil repackaging sehingga sangat bergantung pada kualitas supplier keripik curah. Kemudian daya tahan produk terbatas sehingga harus segera terjual agar tidak melempem. Kemudian belum memiliki brand awareness yang kuat karena usaha baru. Kemudian untuk peluangnya sendiri, yaitu yang pertama budaya ngemil yang kuat di kalangan mahasiswa sangat saat mengerjakan tugas atau nongkrong, kemudian pemanfaatan media sosial WhatsApp untuk promosi gratis dan cepat, kemudian peluang organisasi yang ada di universitas. Kemudian untuk ancaman dari usaha kami sendiri yaitu banyaknya kompetitor yang menjual produk serupa dengan merek yang lebih terkenal, kemudian fluktuasi harga bahan baku dari pemasok, dan juga yang terakhir yaitu perubahan selera konsumen yang cepat bosan. Kemudian bauran pemasaran. Yang pertama yaitu menjaga kerenyahan keripik dan memastikan bumbu merata, kemasan diberi label Kripsong. Kemudian untuk menetapkan harga penetrasi pasar sebesar Rp6.000 per bungkus, harga ini dianggap psikologis dan sangat masuk akal untuk target pasar kami yaitu mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu sistem distribusi dilakukan secara direct selling atau penjualan langsung di area kampus. Kemudian promosi dilakukan melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut kepada teman sekelas maupun teman organisasi. Kemudian untuk rencana operasionalnya yaitu dimulai dari pembelian bahan baku di tempat supplier, kemudian dimasukkan ke dalam plastik-plastik kecil, kemudian menutup kemasan dengan rapat untuk menjaga kerenyahan. Kemudian pemasarannya kami menawarkan produk secara langsung kepada mahasiswa. Kemudian untuk evaluasinya mencatat hasil penjualan dan mengevaluasi sisa stok harian. Kemudian untuk struktur organisasi dari tim kami yaitu yang pertama manajer operasional, ketuanya yaitu Muhammad Fuad Ramadan bertanggung jawab mengkoordinir seluruh kegiatan usaha dan memastikan target penjualan tercapai. Kemudian yang kedua manajer keuangan dan produksi Ulfesni Maudira bertanggung jawab atas pengelolaan modal, pencatatan kas masuk dan keluar, serta proses pengemasan produk. Kemudian yang ketiga manajer pemasaran Muhammad Mustafa Masyhur bertanggung jawab atas promosi, distribusi produk konsumen dan dokumentasi kegiatan usaha. Selanjutnya pelaksanaan usaha. Kegiatan usaha Kipsong ini kami laksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama yaitu tahapan persiapan dan pengadaan bahan. Tim penulis memulai kegiatan dengan mengumpulkan modal awal sebesar Rp95.000 yang bersumber dari iuran kami, anggota kelompok. Yang kedua yaitu tahap produksinya. Proses produksi dilakukan dengan metode repackaging atau kemasan ulang. Tim menimbang keripik curah agar setiap kemasan memiliki berat yang seragam, memasukkan ke dalam kemasan plastik yang higienis dan menutupnya dengan rapat untuk menjaga kerenyahan. Kemudian yang ketiga itu tahap pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan dilakukan secara langsung di lingkungan kampus Universitas Ahmad Dahlan serta melalui media sosial WhatsApp.
Tim menawarkan produk kepada teman sekelas, organisasi, dan kerabat dekat. Produk ini kami jual seharga 66.000 per bungkus, mohon maaf. Kemudian yang terakhir ya, itu hasil penjualan. Respon pasar terhadap produk Kipsol sangat positif. Dalam waktu singkat, seluruh stok sebanyak 18 bungkus berhasil terjual habis atau sold out. Kemudian yang selanjutnya yaitu hambatan. Dari usaha kami ini ada beberapa hambatan yang kami temui. Yang pertama yaitu sifat produk yang mudah remuk. Kemudian yang kedua ketatnya persaingan dengan bisnis lainnya. Kemudian yang ketiga keterbatasan waktu produksi. Kemudian selanjutnya yaitu solusi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, tim kami menerapkan beberapa solusi, yaitu yang pertama, penanganan ekstra hati-hati untuk meminimalisir keripik remuk. Kemudian yang kedua, pemanfaatan jejaring pertemanan untuk menghadapi persaingan. Tim memanfaatkan kedekatan personal dengan teman-teman kuliah, promosi dari mulut ke mulut. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen waktu dan pembagian tugas. Tim dari kami ini membagi tugas secara jelas sesuai struktur organisasi, mulai dari manajer produksi, pemasaran, dan lain-lain, dan memanfaatkan waktu di sela-sela pergantian jam kuliah atau akhir pekan. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Muhammad Fuad Ramadan. Oke, baik, dilanjutkan mengenai analisis finansial. Analisis finansial dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha dan tingkat kelayakan bisnis Kipsong dari kelompok kami ini. Nah, kita membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada modal awal. Modal awal merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku dan operasional sebelum penjualan. Nah, dan ini bersumber dari iuran kolektif anggota kelompok. Nah, total modal kerja yang terkumpul adalah Rp95.000 yang akan digunakan nanti untuk pembelian keripik singkong curah, kemasan plastik, dan stiker yang akan ditempelkan kepada kemasan. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Nah, pendapatan diperoleh dari hasil penjualan produk Kipsong kelompok kami kepada konsumen. Yang pertama, harga jual per bungkus itu Rp6.000, kemudian total produk yang terjual ada 18 bungkus. Jadi, total pendapatan atau omset yang kami dapatkan, yakni adalah 18 bungkus dikali Rp6.000, alhasil mendapatkan total Rp108.000. Kemudian yang ketiga ada laba atau rugi. Keuntungan bersih usaha dihitung dengan mengurangi total pendapatan dengan modal awal, yakni Rp108.000 dikurangi dengan Rp95.000, mendapatkan hasil Rp13.000. Jadi keuntungan yang kami dapat adalah Rp13.000. Kemudian yang keempat ada analisis kelayakan. Untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kami menggunakan rasio R per C atau revenue cost ratio. Nah, kami mendapatkan revenue cost ratio adalah Rp108.000 dibagi dengan Rp95.000, mendapatkan hasil 1,14. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,14. Nah, karena nilai R per C rasio ini lebih dari 1, maka usaha Kipsong dinyatakan layak atau feasible dan memberikan keuntungan meskipun dalam skala kecil sebagai pembelajaran awal. Penutup, kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan kegiatan usaha Kipsong yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Efektivitas strategi repackaging. Model bisnis mengemas ulang keripik singkong curah menjadi kemasan kecil terbukti efektif dengan modal terjangkau yakni Rp95.000. Tim berhasil menjual habis 18 bungkus produk. Kemudian yang kedua ada penerimaan pasar. Produk Kipsong dengan varian original dan balado sangat diminati mahasiswa. Faktor penentu utamanya adalah cita rasa yang sesuai selera dan harga jual Rp6.000 yang sangat ekonomis bagi kantong mahasiswa. Ketiga, pengalaman wirausaha. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa, terutama bagi tim kami dalam mengelola risiko produk, manajemen keuangan sederhana, dan keberanian menawarkan produk secara langsung. Saran, demi pengembangan usaha di masa depan agar lebih maksimal,
kami satu kelompok memberikan beberapa saran. Yang pertama ada inovasi varian rasa, karena dirasa sebelumnya hanya mengandalkan 2 varian saja, yakni original dan balado. Maka dari itu perlu adanya peningkatan varian rasa, mungkin bisa seperti pedas dan jeruk atau keju dan lain sebagainya. Yang kedua, peningkatan keamanan kemasan. Nah, untuk peningkatannya mungkin nanti secara distribusi, teman-teman bisa menggunakan box atau dan lain sebagainya dalam pengangkutan eh, produk yang akan dijual nantinya. Yang ketiga, perluasan metode pemasaran. Nah, selain penjualan langsung, usaha ini berpotensi dikembangkan dengan sistem titip jual di kantin, ataupun mungkin nanti bisa di toko-toko di sekitaran kampus. Sehingga volume penjualan harian bisa naik tanpa harus selalu berjaga di lokasi. Berikut lampiran-lampiran yang kami lakukan, yakni dokumentasi-dokumentasi. Yang pertama ada proses pelabelan dan pengemasan, itu pemotongan stiker yang nantinya akan ditempelkan di kemasan. Proses pelabelan, penempelan, terus ada produk yang sudah di repacking. Kemudian di sini ada proses penjualan, kita lakukan pengantaran ke kos ataupun ini oleh teman satu organisasi. Kemudian bukti pembayarannya ada yang melalui QRIS dan ada yang melalui uang cash atau bukti fisik. Dan berikut adalah BMC yang kami susun terhadap produk yang kami jual. Mungkin begitu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Mustafa. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman saya Fuad Ramadan dan Fulvia Isni atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.